Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, good morning. How are you today? Masya Allah. Okay, let's start your lesson by raising basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak soleh-soleha akan belajar tentang kisah. Nah, sebagaimana yang ibu katakan kemarin bahwasannya hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau minggu lalu kisah Nabi Ismail alaihissalamnya tentang menemukan air zam-zam. Nah, namun hari ini anak soleh-soleha akan belajar tentang bagaimana Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan anak soleh-soleha belajar hari ini adalah agar anak soleh dan soleha dapat mengetahui bagaimana kelanjutan kisah Nabi Ismail alaihissalam, terutama mengenai tentang ketika Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya sendiri yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita masuki pelajaran yaitu tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ibu sudah mengatakan bahwasannya hari ini anak soleh dan soleha akan belajar bagaimana tentang kisah Nabi Ismail saat disembelih atau dipotong lehernya oleh ayahnya sendiri. Siapa ayahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak soleh dan soleha, pada saat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Nah, Allah beri perintah ini lewat apa? Lewat mimpi. Jadi pada saat tidur kemudian mimpilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mimpinya ini yaitu mengenai Allah perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah, pada awalnya Nabi Ibrahim ini sangat sedih, nak. Bagaimana tidak sedih? Anak yang disayang oleh istrinya, namun akan disembelih oleh beliau sendiri. Nah, tapi apa? Nabi Ibrahim tetap mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail patuh juga terhadap perintah Allah untuk dikurbankan. Nah, namun pada saat itu ada syaitan atau iblis yang menggoda Nabi Ibrahim. Supaya apa, nak? Supaya mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim melemparkan batu ke arah syaitan. Nah, kira-kira apakah jadi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail? Ya, untuk kisah lebih lanjutnya silakan anak soleh-soleha simak ceritanya berikut ini. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana.
Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Bagaimana Ananda Soleh dan Soleha? Sudah dilihat videonya? Ya, itulah tadi nak bagaimana peristiwa saat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana sedihnya hati orang tua yaitu Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar melihat anak yang disayangnya akan disembelih, akan dipotong. Nah, mereka sangat sayang terhadap anaknya. Namun karena ini perintah Allah, Allah yang perintahkan mereka untuk menyembelih anaknya, mereka ikhlas. Mereka tetap melakukan hal itu. Nah, begitu juga Nabi Ismail. Nabi Ismail sangat ikhlas, dia rela bahwasannya dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas, rela, walaupun sudah digoda oleh syaitan dan iblis, namun Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim tetap akan menyembelih anaknya. Nah, oleh karena itu, karena ketaatannya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas yang sangat gemuk. Nah, kibas ini sama dengan domba, anak soleh dan soleha ya. Nah, jadi begitulah ujian ketaatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi Allah menguji bagaimana ketaatan dan keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini terhadap perintah Allah. Apakah dia taat kepada Allah? Apakah dia mau menjalankan perintah Allah? Nah, ternyata benar. Keimanan dan ketaatan Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam adalah sangat bagus sekali nak. Karena apa? Mereka tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kegiatan anak soleh dan soleha di rumah hari ini adalah silakan dijawab pertanyaan mengenai kisah Nabi Ismail alaihissalam saat ingin disembelih oleh ayahnya berikut ini. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini anak soleh dan soleha. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pelajaran kisah Nabi Ismail alaihissalam ini bahwasannya kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah tidak akan pernah terbatas. Namun tidak mengalahkan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetaplah yang paling utama adalah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah hendaknya kita selalu mentaati perintah Allah.
Nah, meskipun harus mengorbankan keluarga kita, mengorbankan diri kita. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka harus kita laksanakan, maka harus kita ikuti. Kemudian, kesimpulan yang ketiga adalah hendaklah kita selalu berpegang teguh terhadap kebenaran dan jangan terpengaruh oleh godaan syaitan. Nah, jadi hendaklah kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu beriman kepada kebenaran. Nah, jangan sampai kita tergoda oleh syaitan. Ingat nak, janji syaitan, janji iblis terhadap anak cucu Adam ialah dia akan selalu menggoda anak cucu Adam pada saat apapun. Oleh karena itu, teruslah berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah adalah melaksanakan sholat, puasa, kemudian patuh terhadap orang tua, menyayangi teman, menyayangi keluarga, dan juga Allah melarang kita untuk mengejek teman, mencaci teman, berbuat kejelekan, berbohong, mencuri, yang gak anak soleh soleha. Nah, mudah-mudahan anak soleh soleha semuanya terhindar dari perbuatan buruk. Amin ya rabbal alamin. Okay, my student, our time is over. Let's close by reciting Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.